Bab 8 kembalinya Long Xiaotian. Pada saat ini udara membeku. Chu He sangat panik. Rasa takut telah terukir di wajahnya dan dia gemetaran. Saat Xiao Fen hanya sedikit menggerakkan jarinya, Chu He merasa bahwa belati kirinya akan direbut, seolah telapak tangannya yang memegang belati itu telah kehilangan kendali. Sambil menahan belati di tangannya, Xiao Fen melihat dengan seksama senjata yang baru saja menyiksanya itu dari atas dan ke bawah. Penerobosan yang dia lakukan di saat yang genting itu berhasil, akhirnya dia lolos dari kematian. Bagus sekali, belati ini benar-benar bagus. Xiao Fen semakin tertarik dengan belati itu dan dia mengangkat kepalanya menatap Chu He yang berada di depannya. Pada saat ini, Chu He merasa sangat pusing sampai dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Ketika Chu Fen berada di dunia sihir, kekuatan mereka hampir sama. Namun sekarang, Xiao Fen baru saja merebut senjata Chu He dengan mudahnya, dia sudah mencapai dunia Qi. Chu He hanya bisa memandangnya, tidak berani untuk melawan. Sekarang giliranku. Xiao Fen berkata dengan entengnya, dia berniat untuk membunuh Chu He. Apa yang membuat Xiao Fen begitu tegas yaitu karena Chu He telah menghina istrinya. Melihat Xiao Fen akan membunuhnya, Chu He sangat ketakutan dan segera memohon ampunannya. Tuan, tolong maafkan saya. Long Yi yang telah menghasut saya untuk melakukan ini. Apa? Xiao Fen mengerutkan kening dan bertanya. Apa hubungannya ini dengan Long Yi? Izinkanlah saya untuk menjelaskan. Hari itu, si jelek, tidak, Nona Long datang ke ruangan saya untuk meminta bantuan saya. Demi menyelamatkan Anda, saya menyatakan keberatan dan kemudian pergi menemui Long Yi untuk menceritakan hal ini kepadanya. Chu He sangat ketakutan sehingga dia memberitahu Xiao Fen tentang semuanya. Sebagai senior tetua asing di keluarga Long, Chu He dan Long Yi adalah teman baik. Mengetahui bahwa Xiao Fen memiliki dendam terhadap Long Yi, Chu He segera memberitahu Long Yi tentang hal ini. Setelah mengetahui bahwa adiknya yang mencari bantuan orang lain demi menyelamatkan Xiao Fen, Long Yi menjadi sangat marah. Dengan bujukan Long Yi dan dijanjikan dengan berbagai keuntungan, Chu He datang ke tempat Long Miaoyan dan mengancam Long Miaoyan untuk melampiaskan dendamnya. Si brengsek itu, Long Yi, yang harus bertanggung jawab. Bukan saya. Chu He mengemis ampunan. Setelah mendengar semuanya, wajah Long Miaoyan menjadi pucat pasi. Meskipun dia tidak rukun dengan Long Yi dan tidak dilahirkan dari satu ibu, dia tetaplah saudara kandungnya. Dia tidak menyangka bahwa Long Yi segila ini. Xiao Fen menjadi murka, dia tidak menyangka bahwa dirinya yang telah melibatkan Long Miaoyan. Dia memelototi Chu He dengan tatapan yang sangat menakutkan. Tuan, saya mohon maafkan saya. Mulai dari sekarang, saya akan menjadi pengikut setia Anda. Saat ini, Chu He tidak lagi terlihat seperti seorang master dari dunia Qi, melainkan seperti seorang pengemis yang menyedihkan. Dia bahkan tidak keberatan untuk menjadi pengikut Xiao Fen selama dia dimaafkan. Xiao Fen pun bertanya, siapa saja yang tahu kalau kamu datang ke sini? Tidak ada, hanya Long Yi yang tahu. Sambil menatapnya dengan tenang, Xiao Fen pun berkata, kalau kamu hanya menghinaku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tapi, kamu telah menghina Long Miaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiao Fen menghilang dan seketika berdiri di depan Chu He. Tanpa berniat untuk melawan, Chu He memohon dengan pilu karena dia tidak menyangka Xiao Fen akan begitu tegas dan tanpa ragu. Tuan, Chu He ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi terhenti setelah dia hanya mengucapkan satu kata. Darah pun muncul dari lehernya, tenggorokannya tersayat, dan darah pun menyembur keluar. Chu He menutupi leher dengan tangannya dan terjatuh di genangan darah. Setelah beberapa kali berkedut, dia pun tewas. Melihat Chu He yang telah tewas di genangan darahnya sendiri, Xiao Fen menyingkirkan belatinya dan berjalan menuju Long Miaoyan. Apa kamu baik-baik saja?
Long Miaoyin merasa ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi dan dia kecewa dengan kekejaman Long Yi. Wajahnya sangat pucat, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menenangkan Long Miaoyin. Dia sangat memahami perasaannya karena dia juga memiliki seorang adik berdarah dingin dan kejam. Ketika memikirkan Xiao Tian, kebencian Xiao Fen kembali muncul di dalam hatinya. Dia harus balas dendam, bahkan jika Xiao Tian telah masuk istana ilusi. Kemudian, Xiao Fen menggali lubang di semak-semak halamannya, mengubur mayat Chu He, dan membersihkan kamar Long Miaoyin. Long Yi adalah satu-satunya orang yang mengetahui kedatangan Chu He kali ini, dan dia tidak akan berani untuk membocorkan hal ini. Perilaku tidak senonoh seperti bersekongkol untuk memperkosa adik kandungnya sendiri sama sekali tidak diperbolehkan di dalam keluarga Long. Setelah menghibur Long Miaoyin untuk sesaat dan melihatnya yang sudah kembali tenang, Xiao Fen pun kembali menuju ke ruang rahasia untuk berkultivasi di pengasingan. Meskipun dia telah berada di dunia Qi, dia masih belum memperkuat kemampuannya. Ditambah lagi, dia terluka parah karena Chu He saat di awal pertarungan mereka tadi. Dia benar-benar butuh istirahat. Untungnya, setelah bintang pertama di diagram bintang hancur, ada banyak eliksir penyembuh yang dapat memperkuat Xiao Fen dalam waktu yang sangat singkat. 2 hari telah berlalu dengan tenang. Tidak ada seorang pun di keluarga Long yang menyadari bahwa Chu He telah menghilang, kecuali Long Yi. Keesokan paginya, dia pergi mencari Chu He untuk mengetahui hasilnya, tapi Chu He tidak pernah ditemukan. Namun, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Long Yi tidak begitu mengkhawatirkan Chu He karena dia percaya bahwa bahkan di dalam keluarga Long, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Chu He adalah seorang kultivator yang telah mencapai dunia Qi. Di hari yang sama, Long Xiaotian telah berhasil mencapai dunia Qi dan akhirnya pulang. Di aula utama rumah Long, semua keturunan Long dan para tetua bangsawan hadir. Bagus, Xiao Qian. Selamat atas penerobosanmu. Long Anhai yang merupakan kepala keluarga Long memujinya dengan senang hati. Xiao Tian selalu menjadi kebanggaan keluarga kita. Puji seorang tetua. Yang lain juga mengucapkan selamat kepadanya. Dia sangat berbakat, sehingga dia telah mencapai dunia Qi saat berusia 20 tahun. Dia mengenakan sebuah jubah biru yang dihiasi dengan bordir dan pita berwarna emas tua yang diikatkan di pinggangnya. Dengan rambut hitam yang panjang dan matanya yang tajam, dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Penerobosan kali ini telah direncanakan, tapi sayangnya Tian dari keluarga Xiao sudah duluan masuk istana ilusi. Wajah semua orang menjadi suram ketika nama Xiao Tian disebutkan. Long Xiaotian sudah meninggalkan rumah ketika keluarga Long dan keluarga Xiao menjalin hubungan melalui pernikahan. Jadi, dia tidak tahu tentang masalah itu. Namun, Long Xiaotian selalu menganggap tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan Xiao Tian, karena Xiao Tian adalah satu-satunya orang yang lebih kuat darinya di kota Jingchuan. Melihat ekspresi aneh dari orang-orang sekitar, Long Xiaotian bertanya dengan tenang. Apa ada yang tidak beres? Semua anggota keluarga Long mati kutu. Akhirnya, seorang tetua memberitahu Long Xiaotian tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi. Selama mendengarkan apa yang tetua itu sampaikan, Long Xiaotian menjadi semakin emosi. Ketika semuanya telah selesai diceritakan, dia menghancurkan kursi kayu yang dia duduki. Mereka sudah menindas kita dengan berlebihan. Beraninya dia menipu kita dengan mengirimkan seorang pecundang yang sekarat untuk menjadi menantu matri lokal keluarga Long, dan itu semua hanya untuk mencuri keterampilan kultivasi kita. Pada saat ini, semua orang mengerti akan kemarahan Long Xiaotian.